Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 491, memutuskan hubungan. Kamu juga pasti pernah mendengar reputasi Tuan Muda Sue, sebaiknya jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keluarga Su. Reputasi jelek, Tuan Muda Sue sudah terkenal. Dia terkenal sombong dan berkuasa. Semua orang secara alami mengira bahwa dia adalah orang yang bertemperamen buruk, dan kenyataannya memang seperti itu. Jika Melissa Zhu tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu dan melakukan sesuatu dengan Thomas Kin. Dan jika Tuan Muda Sue mengetahuinya dan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Zhu, maka semuanya akan berakhir. Melissa Zhu mengerutkan kening dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Nenek, jangan sembarangan berbicara, aku belum pernah bertemu dengan Tuan Muda Sue itu sama sekali. Bagaimana bisa dia menyukaiku? Bisakah kalian tidak sembarangan menebak lagi? Lydia Wang menunjuk perhiasan emas di lantai dan berkata, mas kawin saja sudah diantarkan, apa mungkin masih salah? Meski tidak terlalu formal, tetapi dengan mengirimkan begitu banyak perhiasan emas, seharusnya sudah termasuk mas kawin, kan? Lydia Wang berkata, baik itu Tuan Muda Sue atau CEO He, kita harus memperhatikannya. Mulai hari ini, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan jauhi orang-orang yang tidak relevan. Apa kamu mengerti? Nyonya tua juga mengangguk dan berkata, benar, bahkan jika Tuan Muda Sue tidak bermaksud padamu, atau jika itu adalah tindakan yang tidak disengaja, mungkin saja kita masih memiliki kesempatan itu. Melissa adalah kebanggaan keluarga Zuku, orang sembarang tidak bisa mendekatinya. Kamu yang bermarga Kin, kamu juga harus tahu diri. Jika tidak ada hal lain lagi, pergilah dari keluarga Zu kami. Setelah Nyonya tua selesai berbicara, Thomas Kin pun tersenyum dengan sinis dan berkata, apa kalian tidak salah? Ini adalah rumahku. Karena kalian tidak bersedia tinggal denganku, pergilah. Setelah Thomas Kin mengatakan itu, semua orang baru sadar. Benar juga, ini adalah rumah Thomas Kin. Meskipun bocah itu tidak memiliki kemampuan, tetapi dia mewarisi sebuah rumah mewah. Nyonya tua dan yang lainnya datang tinggal di sini dengan tidak tahu malu dan mengandalkannya. Pada saat ini, mereka bahkan tanpa malu-malu ingin mengusir Thomas Kin, benar-benar berhayal. Ekspresi Nyonya tua itu berubah beberapa kali, kemudian dia pun menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Kita akan pindah. Mulai hari ini, jangan berhubungan dengan marga Kin ini lagi. Meskipun tinggal di Green Plum Manor adalah impian seumur hidup Nyonya tua. Dan dia sangat enggan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi jika dibandingkan dengan godaan real estate keluarga He, Nyonya tua masih bisa membedakan mana yang lebih penting. Bahkan jika dia meninggalkan Green Plum Manor, dia juga harus membuat Melissa Zhu memutuskan hubungan dengan Thomas Kin. Nyonya tua bangkit dan hendak pergi, tetapi Melissa Zhu berdiri di sana tanpa bergerak. Nyonya tua mengerutkan keningnya dan berkata, Melissa, kenapa kamu masih bengong saja? Ayo pergi denganku. Melissa Zhu menggertakkan giginya. Tatapannya tegas dan dia berkata, aku tidak akan memperlakukan Kak Thomas seperti itu, aku tidak akan pergi. Selama membutuhkan Thomas Kin, mereka dapat berbicara dengan baik hingga membicarakan perasaan lama mereka. Setelah tidak membutuhkannya lagi, mereka pun berbalik dan pergi. Thomas Kin baru saja membantu nenek dengan menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia sama sekali tidak bersyukur. Keluarga yang begitu dingin membuat hati Melissa Zhu merasa dingin. Nyonya tua membelalakkan matanya dan menatapnya dengan marah, Melissa Zhu.
Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku lagi sekarang. Melissa Zhu menggigit bibirnya tanpa berbicara. Nyonya tua itu gemetar karena marah. Bagus, bagus sekali kamu Melissa Zhu. Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 492 sampai jumpa besok. Lydia Wang juga sangat marah. Dia tidak ingin Melissa Zhu terus-menerus tinggal bersama Thomas Kin. Dia jelas telah dilamar oleh keluarga He, bagaimana dia masih bisa tinggal di rumah Thomas Kin? Jika mereka mengetahuinya, bukankah itu akan menjadi gosip? Melissa, penyakit nenek baru saja sembuh, dan kamu membuatnya begitu marah. Bagaimana jika ada yang tidak beres dengannya? Begitu Lydia Wang berkata seperti itu, Nyonya tua langsung merosot ke bawah, kemudian memegangi dadanya dan mulai batuk dengan pura-pura. Melissa, lihat, apa kamu ingin membunuh nenek? Satu keluarga berdiri di depan pintu. Semuanya menatapnya dengan marah. Seolah-olah Melissa Zhu dan Thomas Kin telah menjadi orang yang berdosa dalam keluarga. Melissa Zhu menggertakkan giginya. Dia tidak tahan, kemudian menoleh dan menatap Thomas Kin dengan mata yang merah. Thomas Kin tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, pulanglah. Hati-hati di jalan, dan sampai jumpa besok." Melissa Zhu mengangguk. Dia tidak akan pernah memperlakukan Kak Thomas dengan seperti itu, dan hubungan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan rumah dan uang. Melissa Zhu berjalan keluar dengan ekspresi yang dingin. Sebelum pergi, Nyonya tua itu menoleh dan berkata, "Kamu yang bermarga Kin, setelah keluar dari pintu ini, kedua keluarga kita tidak ada hubungannya lagi. Jangan menganggap dirimu sebagai anggota dari keluarga Zhu lagi." Nyonya tua baru saja mendengar kata, "Sampai jumpa besok," yang dikatakan oleh Thomas Kin, dan dia merasa kata-kata itu sangat menusuk telinganya. Apanya yang sampai jumpa besok? Kami akan menghadiri konferensi pers real estate keluarga He besok, dan itu merupakan undangan dari real estate keluarga He pada keluarga Zhu kami. Apa Thomas Kin juga bermaksud untuk pergi? Nyonya tua harus menjelaskannya dengan jelas bahwa mereka tidak akan berhubungan dengannya lagi. Dan Thomas Kin tidak bisa lagi melakukan sesuatu atas nama keluarga Zhu, karena jika tidak, mereka akan terlibat jika terjadi sesuatu. Meskipun hubungan mereka pecah juga tidak apa-apa. Orang yang bermarga Kin itu tidak memiliki nilai guna kecuali sebuah rumah. Keluarga Zhu telah banyak membantunya akhir-akhir ini, dan menurut Nyonya tua itu sudah termasuk silaturahmi. Thomas Kin tersenyum tipis sebagai tanggapannya. Mereka pergi dengan sangat bebas dan alami, tetapi tidak akan mudah jika mereka ingin kembali lagi. Tidak ada yang berbicara dalam perjalanan pulang, termasuk Nyonya tua dan Melissa Zhu juga diam. Meskipun Melissa Zhu mengikuti mereka, tetapi dia sangat marah. Mereka memperlakukan Thomas Kin dengan cara seperti itu, dan itu benar-benar membuatnya kecewa. Nyonya tua juga tahu apa yang sedang terjadi. Dia menghela napas dan berkata, "Melissa, jangan salahkan kami karena kejam. Saat ini sudah berbeda dari yang dulu, Thomas Kin tidak berkuasa dan tidak berdaya, dan kita juga tidak bisa melakukan apapun. Jika bukan karena keluarga He menyukaimu, tidak masalah bagimu untuk berpacaran dengannya, tetapi sekarang kamu sangat berkemungkinan menjadi menantu keluarga He, dan kita harus mengutamakan keluarga." Melissa Zhu mendengus dengan sinis dan berkata, "Menjualku untuk menukarkan kemuliaan dan kekayaan kalian, kan? Kamu ini, kenapa mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar?" Melissa Zhu duduk di dalam mobil, kemudian menutup matanya dan tidak menghiraukan siapapun. Di sisi keluarga He, semua orang sedang sibuk. Mereka mengatur tempat dan tidak ada yang berani lalai. Bahkan Hernando Sue yang biasanya sombong dan suka berkuasa pun ikut membantu. Itu benar-benar membuka lebar pandangan semua orang. Selain merangkul model muda,
Hernando Sue biasanya juga bermain-main dengan ponselnya. Kapan mereka pernah melihatnya bekerja? Tuan Muda Sue, kamu istirahat saja, biar aku saja yang kerjakan, kata seorang pria muda yang bermaksud untuk menyenangkannya. Hernando Sue mengerutkan keningnya dan berkata, pergi, aku harus melakukannya sendiri. Kalian terlalu kikuk, jika kalian mengabaikan kakakku, kalian tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya. Bersambung.